Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa kepada Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK, Bapak Rakyan Gilar Gifarullah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita selaku Direktur Finance and Strategy PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Ade Cahyo Nugroho. Dan tentunya hadir beserta dengan jajaran direksi dan juga senior Executive Vice President. Dan yang juga hari ini menjadi moderator kita di sesi talk show berikutnya, sekaligus beliau adalah Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Bapak Banjaran Surya Indrastomo. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi berikutnya di sesi talk show ini silahkan jika ada pertanyaan nanti di akhir sesi talk show boleh diajukan pertanyaannya. Dan kita langsung saja masuk ke insight berikutnya, namun sebelumnya silahkan nih untuk Bapak Ibu yang baru hadir boleh langsung menempati tempat duduk yang telah tersedia. Dan untuk sesi talk show saya serahkan kepada moderator yaitu Bapak Banjaran Surya Indrastomo. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi, kayak ini kalau salam harusnya dijawab nih mbak-mbaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur pada sore yang mendekati sore ya. Ini kami berlima di sini mendapatkan tugas yang sangat berat. Karena Bapak, mungkin adik-adik di sini duduk nunggu Malik ya. Ya tolong 1 jam aja kami diperhatikan lah ya paling tidak. Yang saya hormati Pak Putu Rahwidiasa, Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal KNEKS. Yang saya hormati Bapak Rifki Ismail, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Yang saya hormati Bapak Rakyan Gilar, Deputi Direktur Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah OJK. Dan yang sama-sama kita cintai bersama, Bapak Ade Cahyo Nugroho, Direktur Finance dan Strategi Bank Syariah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, talk show yang akan kita bawakan, terutama 45 menit sampai 50 menit ke depan, kita akan membahas kurang lebih apa yang menjadi tema dari BSI International Expo pada 4 hari ini. Ini sudah hari kedua, di mana kita berbicara mengenai halal lifestyle, halal ecosystems. Kita sama-sama paham di awal pembuka Indonesia posisinya ada nomor 3 menurut State of Global Islamic Economic, di mana kita unggul di makanan halal, kita unggul di one of the thing fashion halal, kita unggul di kosmetik halal. Dan ini semua sejujurnya tidak akan terjadi tanpa adanya sebetulnya gaya hidup halal yang ada di masyarakat. Karena jatuh-jatuhnya semua produk ini kan dikonsumsi masyarakat. Nah pada kesempatan ini kita punya ahli-ahlinya untuk berbicara. Saya rasa kalau saya bayang-bayang, saya harus jujur ya, saya coba inget-inget nih kira-kira apa sih yang akan dibahas masing-masing. Jadi kurang lebih yang akan dibahas mengenai yang pertama, halal itu seberapa dahsyatnya sih untuk Indonesia. Nanti Pak Putu akan berbicara seperti itu. Nanti Pak Rifki akan berbicara dari sisi halal industrinya, keterlibatan Bank Indonesia dalam pengembangan industri halal dan halal lifestyle itu sendiri. Nanti dari pihak OJK akan berbicara mengenai pentingnya sebetulnya pemahaman mengenai tidak hanya konsumsi tapi juga investasi. Mungkin juga boleh sedikit dibahas mengenai pinjol-pinjol Pak. Pinjol, judol, all itulah pokoknya lah ya Pak ya. Yang mungkin perlu kita pahami bahwa ini adalah fenomena yang saya lihat mudah-mudahan tidak menjerat kita semua. Amit-amit lah bahasanya. Karena ini juga sebetulnya harusnya jadi concern bersama, bagian dari mempromosikan halal lifestyle, manfaat dan mudarat. Dan terakhir Pak Cahyo akan bercerita sedikit sebagai seorang banker, sebagai seorang profesional, direktur juga, pengelolaan keuangan itu seperti apa sih sampai Pak Cahyo sesukses ini. Mungkin untuk bagian pertama saya boleh minta waktu Pak Putu. Pak Putu, sebetulnya halal
lifestyle, halal ekonomi di Indonesia itu apa sih definisinya, apa sih boundary-nya, dan apa sih manfaatnya. Mungkin saya cuma minta 10 menit aja Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih, silakan Pak Putu. Sama-sama kita beri plus buat Pak Putu. Terima kasih Pak Banjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Banjaran, Bapak-Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian yang hadir, ya semoga siang ini dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat pesan untuk bercerita tentang bagaimana sih produk halal, kemudian juga bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi Indonesia. Ada beberapa slide yang akan saya sampaikan, sebagian insya Allah akan menjawab pertanyaan Pak Moderator, Pak Banjaran. Mungkin bisa kita lanjut mulai, tapi sebelumnya boleh ya izin saya jelasin dulu, kenalin dulu kenapa siapa tuh si KNEKS, karena sebagian adik-adik terutama mahasiswa mungkin belum kenal dengan KNEKS. KNEKS adalah Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah yang mulai bekerja tahun 2019. Waktu itu hanya keuangan syariah saja, kemudian di tahun 2020 ditambah dengan ekonomi, jadi ekonomi dan keuangan syariah. Ketuanya adalah langsung Bapak Presiden, Wakil Ketua Bapak Wakil Presiden. Nah ini adalah organisasinya, anggotanya 16 menteri dengan sekretarisnya Menteri Keuangan. Lanjut. Nah kalau ditanya kontribusi ekonomi syariah, sebenarnya ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, selain dari sisi kuantitatif, ada kualitatifnya gitu. Nah terutama adik-adik mahasiswa nih, kalau kualitatif itu juga sangat penting karena menanamkan value ya. Bukan islamisasi, ini adalah sistem ekonomi. Pertama, apa sih tujuan dari ekonomi syariah? Apa sih tujuannya syariah? Nah mungkin bahasa Sundanya tuh makosid syariah ya. Bahasa Sundanya makosid syariah, bahasa Indonesia tujuan syariah. Tujuan syariah itu ada 5, kalau disingkat ajak harta. Ajak harta kemana? Ajak harta ke akhirat. A-nya menjaga agama, J-nya menjaga jiwa, A-nya lagi menjaga akal, K-nya menjaga keturunan, harta. Jadi kalau disingkat ajak harta. Nah itu adalah tujuan syariah, ya makosid syariah. Nah bagaimana diterapkan di sistem ekonomi nasional? Nah pertama menjaga agama, bukan berarti islamisasi, tetapi menjaga semua penganut agama. Dimana kalau kita sama-sama tahu, terutama adik-adik mahasiswa yang berjilbab wajib tahu bahwa apabila satu kefakiran itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Nah ini ada kaitannya dengan kesejahteraan yang ada hubungannya menjaga ke harta yang ada di sisi kanan. Dari sisi kanan kalau dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian itu kesejahteraan ekonomi. Nah itu harus kalau itu terbentuk, insya Allah itu akan menjaga agamanya masing-masing. Baik pemeluk agama Islam maupun pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa, kesehatan. Ekonomi syariah melarang produksi, melarang jasa ataupun kegiatan yang membahayakan kesehatan, membahayakan jiwa manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga akal. Ekonomi syariah dan produk syariah dilarang apabila produksinya merusak akal. Contoh, minuman keras bagi orang-orang tertentu dia akan mengganggu tuh di akalnya. Itu juga dilarang untuk dibiayai oleh bank syariah misalnya. Kemudian yang berikutnya keturunan. Ekonomi syariah dilarang merusak lingkungan agar sustainability keturunan itu terjaga sampai kapanpun. Kemudian terakhir harta. Harta tentunya ke arah kesejahteraan. Ini adalah kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional, terhadap pengembangan sumber daya manusia di Indonesia dan juga di manapun ekonomi syariah tersebut diterapkan. Ini dari sisi kualitatif. Nah nanti bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap kuantitatifnya? Kita lihat di halaman berikutnya. Nah dalam mengembangkan ekonomi syariah, kita menggunakan pendekatan ekosistem, di mana ekonomi syariah sangat concern terhadap ekonomi real sektor. Nah yang ada dilakukan di sini, yang disiapkan oleh BSI, itu benar-benar mendukung sektor real. Karena banyak pelaku usaha yang ada di sini. Jadi itulah salah satu tujuan
pengembangan ekonomi syariah, sektor real yang dikembangkan yang didukung oleh keuangan syariah yang ada di, kalau dari Bapak Ibu di kiri atas, didukung oleh ekonomi keuangan syariah, ya salah satunya BSI itu. Kemudian didukung oleh zakat, infak, sedekah, itu ada di sisi kiri bawah, itu dari sisi keuangan sosial. Jadi pelaku usaha tidak hanya dilengkapi dengan keuangan komersial syariah, juga dengan keuangan sosial syariah. Dan juga di sisi kanan didukung oleh industri halal dan juga komunitas, tentunya di bawahnya dengan beberapa infrastruktur yang diperlukan. Nah, bagaimana hasilnya saat ini? Ada di halaman berikutnya. Nah, inilah beberapa contoh, ini beberapa contoh nih, masih banyak lagi datanya sebenarnya. Contoh kontribusi ekonomi syariah terhadap ekonomi nasional kita. Di paling atas itu indikator-indikator yang diberikan oleh lembaga internasional. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Banjaran, moderator, kita nomor 3 di State Global Islamic Economy Report. Di tahun 2018 kita berada di peringkat 11, dan itu ada kemajuan dari 11 ke 3. Itu adalah usaha bersama semua pelaku ekonomi syariah di Indonesia. Kemudian terkait dengan travel, Indonesia nomor 1 di Global Muslim Travel Index, itu ada juga di kiri atas, Global Muslim Travel Index, nomor 1 di dunia loh. Banyak sekali tujuan wisata yang bagus-bagus di Indonesia dan disiapkan untuk Muslim travel friendly. Kenapa friendly terhadap Muslim? Karena di situ harus ada makanan halal, ada tempat sholat, ada air untuk berwudu. Itu 3 saja sudah bisa dikatakan sebagai Muslim travel friendly bagi warga Muslim lainnya. Itu yang ada di paling atas. Di bawah, di tengah, itu ada beberapa indikator untuk menghitung aktivitas usaha syariah. Kelihatan di sini aktivitas usaha syariah ini baru dari sisi produk dan pembiayaan. Jadi yang angka masuk ke sini adalah produk halal dan pembiayaan syariah. Kalau tidak dibiayai oleh syariah, dia dikeluarkan datanya. Insya Allah kita sedang kembangkan PDB syariah untuk mengetahui kontribusi lebih fix dari ekonomi syariah kita. Di kanan data ekspor halal, kemudian di bawah kita punya Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah di Indonesia sebanyak 30 provinsi. Ketuanya gubernur dan para pejabat di daerah. Demikian sebagai pembuka untuk ekonomi syariah, kontribusi ekonomi syariah Indonesia di Indonesia. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Padat. Saya bingung tadi konklusinya apa. Pokoknya di mana-mana lah ekonomi syariah ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan syariah itu, saya suka bilang itu jauh di mata, dekat di hati. Dan memang dalam konteks itu kontribusinya tadi udah nyata Pak ya. Kita nomor 1 di pariwisata, ekspor naik terus. Ini paling menarik nih, 11%. Itu salah satu acuan Bappenas untuk kalau kita mau mencapai negara maju tuh peningkatan ekspornya harus double digit terus. Nah ini kita sudah mendengarkan tadi, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan saya taruh di bagian belakang ya. Suka-suka moderator kan mau naruh di depan, di belakang. Jadi untuk Pak Putu saya tutup dengan pantun. Ke BSI Expo mencari buku. Pulang ya, kita pergi ke mall. Terima kasih ilmunya Pak Putu. Habis itu kita ke Bapak Rifki Ismail. Monggo Pak Rifki Ismail. Apa sih kira-kira ini ekonomi syariah in action, ekonomi syariah nyata yang BI sudah gaungin. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Putu, Pak Rakian, Pak Ade Cahyo juga moderator. Terima kasih. Semangat ya teman-teman. Ya, jadi saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Putu tadi. Apa peran Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah, juga terutama dari gaya hidup Islami. Ya, Bank Indonesia itu ada 3 perannya. Ya, pertama kita itu mengembangkan ekonomi halal atau ekonomi syariah. Ya. Sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Putu tadi. Kita mendorong halal food, ya. Bagaimana Bank Indonesia mendorong halal food? Bank Indonesia itu bagian dari otoritas di Indonesia yang mengembangkan ekonomi keuangan syariah. Ada OJK, ada KNEKS, ada Lembaga Penjamin Simpanan, ada Kementerian Keuangan, ada Bappenas, semuanya ada di bawah koordinasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, ya.
Jadi bagaimana cara Bank Indonesia mendorong pengembangan makanan halal? Ya, kita mendorong sertifikasi produk halal, ya. Kita mendorong produksi barang-barang halal yang diproduksi oleh unit-unit halal. Di pesantren, UMKM, semua unit yang memproduksi barang halal didorong oleh Bank Indonesia. Yaitu dari produk makanan halal, ya. Bagaimana yang lain? Ya, yang lain seperti tadi, pariwisata ramah muslim. Bank Indonesia sudah buat berbagai macam fasilitas, ya, di lokasi-lokasi pariwisata yang ramah muslim. Tadi dijelaskan oleh Pak Putu, ya, jadi yang bukan kita melihat kepada objeknya semata-mata, tapi objeknya objek wisata, tapi kita sediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh umat Islam. Misalnya hotelnya hotel yang syariah, ada transaksinya transaksi yang syariah, ada restoran yang halal. Itu seperti itu, kurang lebih yang disebut pariwisata ramah muslim. Itu bagian dari proyek yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Juga kita melakukan inisiatif di halal fashion, ya, baju-baju Islami, pakaian Islami. Kita buat fashion show, kita pernah buat fashion show di Prancis, kita join, ya, dan membuat fashion show juga di New York, ya. Kita pasarkan pakaian-pakaian yang Islami, tapi di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, ya. Itu kurang lebih yang pertama, ya. Baru sedikit yang sampaikan, ya, karena kita terbatas waktu, kita harus cepat. Yang kedua, keuangan. Keuangan lebih banyak lagi. Bank Indonesia mengelola dan melakukan operasi moneter. Bank Indonesia punya sukuk Bank Indonesia. Sukuk Bank Indonesia ini instrumen pasar uang yang diinvestasikan oleh perbankan syariah saja. BSI termasuk yang paling banyak investasi di sukuk Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia juga otoritas di pasar uang. Kita mengatur transaksi di pasar uang. Jadi transaksi antara bank baik syariah dengan syariah maupun syariah dengan konvensional. Bank Indonesia juga otoritas di kebijakan makroprudensial. Ada pernah dengar makroprudensial? Harusnya yang mahasiswa ada dengar nggak makroprudensial? Enggak mungkin ya, nanti tanya sama dosennya ya. Jadi kebijakan makroprudensial itu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang menyasar kepada sistem perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu secara sederhana disebut kebijakan makroprudensial. Nanti ada kebijakan mikroprudensial itu di OJK, ya, Bank Indonesia di makroprudensial. Itu setidaknya yang area kedua, area keuangan. Kita dorong kebijakan moneter, pasar uang, makroprudensial. Kita juga mendorong pembiayaan syariah, ya, dengan indikator-indikator makroprudensial tadi. Misalnya kita berikan insentif, ada bank syariah yang memberikan pembiayaan ke green, kita kasih insentif. Ada bank syariah yang kasih pembiayaan ke UMKM, kita kasih insentif. Jadi sektor-sektor tertentu yang pro kepada syariah, yang pro kepada padat karya, yang pro kepada ramah lingkungan, itu disupport oleh Bank Indonesia. Ya. Yang terakhir itu adalah literasi. Literasi itu adalah bagaimana supaya ekonomi syariah makin memasyarakat. Ya, kita banyak program termasuk Indonesia Syariah Economic Festival. Nanti seperti ini nanti datang lagi ya. Setiap tahun BI ngadain Indonesia Syariah Economic Festival. Bulan Oktober nanti insya Allah tanggal 29 sampai kurang lebih 3 November. Awal November nanti kita adakan. Lokasinya sama. Nah, ini jadi BSI Expo ini jadi saudara kembarnya ISEF nanti nih. Ya. Sama gebiarnya, sama niatnya, sama objeknya ya. Ini kan untuk kemaslahatan umat ya. Nah jadi Indonesia Syariah Economic Festival itu gebiar-gebiar ekonomi syariah. Kemudian Bank Indonesia juga ada Festival Ekonomi Syariah. Kalau ISEF tadi itu nasional dan internasional. Kalau Festival Ekonomi Syariah itu per regional. Jadi nanti ada Festival Ekonomi Syariah se-Sumatera. Ada Festival Ekonomi Syariah se-Pulau Jawa. Sama Festival Ekonomi Syariah se-Indonesia Timur.
Itu di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara itu area. Jadi kita buat 3 area. 3 area sosialisasi ekonomi syariah. Ya. Kita juga mengukur seberapa paham orang Indonesia dengan ekonomi syariah. Indeks literasi ekonomi syariah. Terakhir baru 28 angkanya. Artinya dari 100 orang, 28 yang paham ekonomi syariah. Sedih enggak? Kecuali di sini mungkin. Di sini udah makin banyak yang paham ekonomi syariah. Tapi di luar, saudara kita kalau kita tanya dari 100 orang mungkin yang paham ekonomi syariah luas ya, bukan paham perbankan saja. Paham zakat, wakaf, instrumen keuangan, perbankan, moneter, semuanya paham. Hanya 28 orang. Jadi PR kita masih banyak. Ini insya Allah bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap ekonomi syariah. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Tadi kalau saya coba kaitkan benang merahnya, sebetulnya ada kayak semacam keretanya. Jadi kalau saya bilang keretanya, di mana Pak Putu menyebutkan bahwa sebetulnya ekonomi syariah itu sangat berdampak kepada perekonomian kita. Kita itu unggul. Dan keunggulan ini mau tidak mau adalah kontribusi kita semua termasuk Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia tadi melalui beberapa 3 programnya mendorong ekonomi dengan keuangan syariah secara nyata, melalui pendampingan terutama pengrajin fashion dan lain-lain mendunia, termasuk juga membantu daerah-daerah untuk bisa lebih paham sebetulnya pariwisata ramah muslim seperti apa, termasuk juga mendorong tadi bagaimana mencapai pertumbuhan itu pasti dengan kebijakan tadi yang agak susah, makro prudensial tadi itu. Nah, kita kan taunya biasanya yang bagian belakang ya, kalau udah makro bingung kita. Tapi memang dalam konteks ini biasanya kebijakan itu tidak terasa secara langsung ke orang-orang, tapi begitu kita lihat secara luas baru kelihatan. Tapi yang paling penting sebetulnya yang sama-sama dilakukan baik makro dan mikro, baik KNEKS, BI dan even BSI itu adalah berkaitan dengan literasi. Dan literasi ini menjadi hal yang menjadi poin kunci. Karena ya tadi kalau saya bilang jauh di mata tapi dekat di hati. Tapi kalau tak kenal maka pasti tak sayang gitu loh. Nah untuk kita tambah sayang tuh gimana sih caranya? Di sini kita sudah ada dari OJK, dari bagian khusus ahli literasi. Literasi tapi mungkin biar kita kasih beban sedikit lah. Udah di panggung masa nggak dikasih beban ya. Tapi memang spesifik kita sudah belajar mengenai ekonomi makro mikronya. Pentingnya sebetulnya teman-teman belanja barang Indonesia, fashion, teman-teman belanja makanan halal itu mendorong ekonomi syariah. Nah ini kita perlu belajar sedikit mengenai keuangan. Karena keuangan itu sama pentingnya dengan ekonomi realnya. Literasi keuangan syariah itu seperti apa sih Pak? Dan bagaimana sih OJK bisa atau memposisikan diri dalam mendorong literasi keuangan secara masif baik yang general maupun syariah in particular. Monggo Pak, termasuk tadi yang judul, pinjol dan teman-temannya. Terima kasih Pak. Berarti segala yang all ya Mas Banjaran ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Pak Putu, Pak Rifki, Pak Ade Cahyo, Pak Banjaran, dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, kami dari Grup Literasi Inklusi Keuangan Syariah. Jadi di OJK itu, Bapak Ibu teman-teman semua, sudah ada grup yang khusus, tadi sudah disebutkan oleh Pak Banjaran, menangani terkait dengan literasi dan inklusi keuangan syariah. Nah kalau soal OJK mungkin saya tidak ingin banyak membahas, karena harusnya teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui, tapi setidaknya kami nge-refresh saja. Jadi Bapak Ibu, OJK itu punya 3 fungsi utama. Jadi ada 3 fungsi utama OJK. Dikenal dengan 3M. Yang pertama itu adalah mengatur. Jadi kita membuat kebijakan-kebijakan hampir sama seperti Bank Indonesia, tapi betul yang disebutkan oleh Pak Rifki bahwa OJK ini mengatur mikronya. Mikronya artinya apa? Adalah industri jasa keuangan syariahnya. Nah ini dalam posisi pengaturan ini Bapak Ibu teman-teman semua, jadi kita memberikan aturan-aturan khusus untuk syariah, itu ada beberapa relaksasi-relaksasi yang diberikan. Jadi memang OJK ini punya arah untuk mengembangkan keuangan syariah itu lebih dibandingkan yang konvensional.
Oleh karena itu banyak beberapa baik dari sisi aspek permodalan dan lain sebagainya itu yang kemudian kebijakannya diharapkan bisa mendukung pertumbuhan dari keuangan syariah. Saat ini porsi untuk perbankan syariah itu masih sekitar 7,3%. Tapi kita harapannya ke depan nanti dengan pertumbuhan yang terus double digit, semoga kita bisa menembus barrier di 10%. Kemudian yang kedua adalah mengawasi. Mengawasi ini adalah melakukan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, pemeriksaan dan lain sebagainya, yang pada intinya memastikan bahwa industri jasa keuangan itu stabil, kemudian juga sehat, itu yang paling utama, dan bertumbuh secara sehat. Kemudian di sisi inilah literasi tadi sudah disebut Pak Banjaran, fungsi literasi itu di mana? Literasi itu ada di melindunginya, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi melindungi itu ada dua, yang pertama preventif, yang kedua kuratif. Kalau kita bicara preventif, sebenarnya pencegahan paling utama untuk kemudian kita menghindari hal-hal yang bersifat ilegal dan lain sebagainya adalah memahami dulu mana yang ilegal, mana yang legal, mana yang resmi, mana yang tidak resmi. Itu yang paling utama. Sehingga literasi ini penting teman-teman semua. Sekarang ini posisi untuk tadi sudah disebutkan judi online, fintech ya, pinjol. Untuk yang ilegal ini sangat berbahaya, teman-teman semua. Kenapa? Jadi kalau di yang pinjol legal, teman-teman, Bapak Ibu semua itu hanya boleh mengakses 3. Jadi aplikasi kalau kita download, dia hanya boleh mengakses 3 saja. Kita sebutnya camilan. Yang pertama kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga location. Tidak boleh pinjol legal mengakses lebih dari 3 aspek itu. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh masuk ke data kontak-kontak Bapak Ibu, teman-teman. Tidak boleh mengambil gambar, foto, itu tidak bisa. Jadi hanya 3 saja yang diatur. Kamera, mikrofon, dan location. Kalau ada yang lebih dari 3, maka hampir bisa dipastikan itu tidak resmi. Kemudian yang berbahaya adalah soal pinjol ini memang dia yang tidak resmi itu mengakses. Nah ini yang berbahaya. Dan tidak jarang yang pinjol ilegal itu juga banyak yang syariah juga, termasuk judi online. Judi online juga ternyata banyak yang menggunakan rekening-rekening syariah juga, Pak Cahyo. Nah ini, ya jadi judi online syariah, tapi akadnya sepertinya bagi dosa ya, bukan bagi hasil ya. Jadi ini yang agak bahaya gitu ya. Jadi ini teman-teman yang dilakukan oleh OJK. Jadi dari sisi melindungi adalah preventif dan kuratif. Mungkin kita bisa juga mengetahui sekarang posisi literasi dan inklusi itu seperti apa untuk keuangan syariah. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah melakukan survei. Jadi kita melakukan survei nasional. Kemarin kami bekerja sama dengan BPS. Di tahun 2023, posisi literasi keuangan syariah itu cukup baik meskipun masih berada di bawah 50%. Yaitu sekitar 39,11%. Ini by data, tahun 2023 kita posisi sudah 39. Ini meningkat cukup signifikan memang. Tapi PR-nya ini ada di inklusi Bapak Ibu teman-teman semua. Kita bicara literasi ini kita bicara pemahaman, sementara kita bicara inklusi itu bicara tentang akses keuangan, kepemilikan. Inklusi kita itu hanya bergerak sedikit sekali, dari 12,12% itu ke angka 12,88%. Nah ini memang dari sisi demand maupun supply ini perlu dikuatkan teman-teman semua. Dan based on SGIA report tahun 2023, salah satu faktor demand terbesar, largest spender kita itu adalah Gen Z. Jadi Gen Z itu adalah salah satu largest spender di dunia saat ini. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, posisi umat muslim Gen Z berdasarkan SGIA report itu ada sekitar 30%, 27, sekian persen. Jadi ini potensinya cukup besar sebenarnya dari demand. Begitupun dari supply. Harapan kami dengan BSI Expo ini bisa sekaligus meningkatkan baik sisi demand maupun dari sisi supply-nya. Itu penting sekali. Kemudian setelah kita bicara literasi inklusi, kita bicara kembali apa yang dilakukan OJK. Nah, OJK based on literasi survei ini kita melakukan segmentasi mana-mana yang harus kita sasar, mana-mana segmen yang harus kita sasar. Salah satu yang paling rendah, teman-teman semua ini, teman-teman SMA dan mahasiswa, itu ada di kalangan pelajar. Jadi literasi di kalangan pelajar dan mahasiswa itu ternyata salah satu yang paling rendah. Oleh karena itu kemarin OJK nanti ini di tanggal 24 Juni insya Allah akan ada kick off-nya. Kita akan mengadakan yang dinamakan Indonesia Syariah Financial Olympiad. Jadi Olimpiade Keuangan Syariah Nasional. Nah ini sifatnya nasional, nanti teman-teman semua bisa ikut di sana. Jadi SMA maupun pelajar, isinya ada 3. Jadi ada soal cerdas cermatnya, seperti literasi keuangan begitu.
Yang kedua adalah wirausaha muda juga. Jadi kami akan mengadakan perlombaan-perlombaan ini. Jadi ada beberapa pilar-pilar yang dilakukan OJK, baik dari sisi literasi, baik dari sisi inklusi, dan kemudian baik dari sisi infrastrukturnya. Itu yang paling penting. Kemudian mengapa literasi inklusi keuangan penting? Nah ini teman-teman perlu tahu, bahwa literasi itu adalah landasan dasar dalam menuju piramida kesejahteraan. Jadi dengan literasi, kita bisa mengetahui apa manfaat dan risiko dari produk dimaksud. Dengan inklusi, kita bisa merasakan manfaat dari produk yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, dengan literasi yang baik dan inklusi yang baik, kita berharap masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dengan penuh produk-produk keuangan syariah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi literasi dan inklusi keuangan syariah adalah fondasi dasar menuju kesejahteraan. Baik, mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong, boleh dong. Soalnya kayaknya selain saya disaingin dengan beliau yang terlihat muda dan lebih energik lah ya. Tapi enggak apa-apa. Tadi terima kasih sudah membahas mengenai pentingnya literasi sebagai fondasi, terutama untuk memahami keuangan tadi. Beberapa pattern yang coba saya baca Pak, mungkin benar nggak kalau saya bacanya begini. Jadi orang Indonesia itu sebelum 2023 itu lebih suka mencoba daripada mengerti. Tapi 2023 sudah mulai loncat tuh mengertinya tuh. Apakah itu berkaitan dengan tadi isu-isu yang kayak pinjol, judo, balik lagi Pak ol-ol tadi Pak. Kira-kira seperti itu nggak sih Pak kalau bacaannya? Iya, jadi bahasanya gini, kalau literasi itu kita seperti pegang SIM Mas Banjaran, Pak Banjaran. Jadi kita pegang SIM-nya, itu literasi. Inklusi itu punya motornya. Nah kemarin masyarakat Indonesia itu banyak punya motor nggak punya SIM. Jadi nabrak sana, nabrak sini gitu ya. Nah akhirnya dengan banyaknya kasus dan event-event itu, akhirnya pengen punya SIM sekarang. Nah sekarang masalahnya belum punya motornya gitu. Ini yang harus kita dukung. Jadi orang udah paham gimana, udah tahu, cara berikutnya adalah gimana supaya mau. Nah itu yang jadi PR kita bersama. Wah luar biasa ini. Tapi untung tuh pakai analoginya motor tuh, nggak uang. Kalau dia belum punya uang pakai duit orang, nah itu mungkin ketakutan kita tuh. Alhamdulillahnya sekarang insya Allah udah mulai punya uangnya dan lebih memahami terkait dengan bagaimana sih sebetulnya kita perlu menyikapi bagaimana mengelola keuangan. Nah dalam konteks ini di bagian terakhir kita sudah punya nih ahlinya. Pak Ade Cahyo sebagai seorang direktur banker keuangan, kita boleh dong Pak dikasih tipsnya sih Pak, bagaimana sih sebetulnya mengelola keuangan investasi, konsumsi yang sustainable. Karena di sini banyak nih adik-adik yang bisa dibilang sudah mulai merasakan punya uang, tapi uangnya entah dari orang tua, dari ini. Nah ini perlu nih untuk belajar pentingnya dari awal mengerti mengenai investasi, mengenai beli emas, mengenai bahaya pinjol. Monggo Pak, Pak Cahyo, waktu tempatnya. Saya boleh berdiri ya? Boleh Pak. Boleh. Biar gak bosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partner saya Pak Banjaran, Bapak-Bapak speakers, Bapak Ibu salam kenal, saya Cahyo dari Bank Syariah Indonesia. Kita kalau masyarakat Indonesia yang punya kesempatan tinggal di luar negeri, di negara maju, pasti muncul rasa iri. Jadi kalau teman-teman yang pernah atau yang belum, kita semua yang pernah stay di negara maju tuh pasti punya rasa iri. Rasa irinya tuh begini, kok mereka kerja santai ya? Jam 8 sampai jam 5 pulang. Habis setelah jam 5 biasanya nongkrong-nongkrong di kopi, tapi hidupnya sejahtera Pak Banjaran. Kita di Indonesia berangkat habis subuh Pak. Sampai rumah udah malam. Pas gajian habis gajiannya gitu kan ya. Jadi kenapa buat banyak orang tuh ngiri dengan negara-negara maju gitu. Faktornya apa sih kenapa mereka bisa rasanya hidup lebih enak, lebih sejahtera. Sedangkan kita di negara-negara berkembang ini relatif hidupnya lebih susah gitu. Nah saya sepakat dengan pendapat dosen teman-teman yang baju kuning ini ya, yang yellow jacket dari FE, mana dari FE gitu kan, dari FE.
pendapat Bu Sri Mulyani sepakat banget. Di luar negeri itu, yang kerja keras bukan orangnya. Yang kerja keras, asetnya. Nanti saya cerita. Di Indonesia, unfortunately, sebaliknya. Orangnya kerja keras, asetnya tidur. Setuju nggak? Setuju dari mana setuju gitu ya? Pakai data dong. Kita bandingin ya, untuk bener nggak pendapatnya Ibu Menteri Keuangan ini bener apa nggak? Kita bandingin gak usah jauh-jauh dengan Singapura aja. Di Indonesia, di next slide ada kalau nggak salah. Next dulu. Nah, di Indonesia, masyarakat yang ngerti mengenai menginvestasikan duitnya hanya 5%. Nggak jauh dari kita, 40% Singapura, 40% masyarakatnya tahu bagaimana menginvestasikan duitnya dengan baik. Gitu ya. Ini nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa. Kita dengan negara tetangga aja, jauh daripada mengenai, paham nggak sih investasi? Di kita baru 5%, di Singapura udah 40%. Nah lebih gawat lagi tadi keterangan tadi, kalau kita ngeliat behavior di slide sebelumnya, masyarakat Indonesia yang bahayanya hari ini nih, belum sempat kenal investasi, udah kenal pinjol. Jadi gawat, belum sempat mengenal investasi, langsung lompat Pak Banjaran. Jadi pinjaman online itu. Jadi ternyata kalau data kita, hari ini lebih banyak yang pinjol daripada yang investasi di saham di Indonesia. Unfortunately data yang harus kita terima yang membuat kehidupan jadi lebih complicated lah Pak Banjaran gitu ya. Nah teman-teman bahayanya apa sih kalau kita terus-menerus kayak begini? Gak kenal investasi, tahu gak bahayanya apa? Miskin. Teman-teman yang masih muda-muda nih, kalian hanya punya 30 tahun waktu untuk memastikan kalian pensiun dengan hidup sejahtera. Kalau kita setiap hari menghabiskan uang kita untuk hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak memberikan value added, kita pastikan kita semua akan berakhir dalam pensiun miskin. Kembali, kita hanya punya 30 tahun sejak bekerja sampai pensiun untuk menjadi manusia sejahtera. Nah, sederhana, ada ilustrasi mengenai uang. Ada nggak ilustrasi mengenai uang? Kalau nggak salah ada dibikin ya. Nah, gini, next, uang dalam waktu. Nah, ini 100.000 hari ini mungkin bisa dapat satu keranjang di supermarket di Indomaret gitu ya. Tapi 10 tahun, 15 tahun kemudian, duit 100.000 ini kalau tidak diinvestasikan, nggak dapat apa-apa lagi gitu. Contohnya juga emas. Kalau 100.000 hari ini teman-teman datang ke counter itu, dibelikan emas kalau dapat ya, kalau dapat 10 tahun lagi nilainya akan tetap sama, bahkan lebih. Gitu. Teman-teman kebayang nggak? Kalau kita membelanjakan duit kita 100.000 dengan baik aja, memikirkan bagaimana kita menggunakan duit kita 100.000 hari ini dengan baik, kita akan berujung kepada apa? Kesejahteraan yang berbeda. Nah hari ini masyarakat Indonesia, teman-teman harus siap juga mendengarkan fakta ini. 85% pekerja bergaji di bawah 10 juta. Sebagian besar mereka bergaji UMR. Gawatnya, tadi kebanyakan adalah selain untuk biaya hidup, bergaya hidup konsumtif. Kita ngelihat orang kalau naik gaji dikit nih ya, anak muda baru kerja, ganti motor baru gitu ya. Ganti iPhone gitu ya, daripada milih, nggak apa-apa juga, bisa juga, cuma jangan lupa untuk melakukan investasi. Karena kalau enggak, nilai duit kita, 100.000 hari ini, 10 tahun lagi udah jadi nggak ada apa-apanya juga. Jadi ini pentingnya teman-teman, anak muda untuk menyadari betapa pentingnya berinvestasi. Nah, hari ini, biar kita nggak berujung hidup pensiun nanti miskin, kita di BSI menyediakan Pak Banjaran, investasi yang sederhana. Kalau kita ngajarin orang bergaji UMR investasi saham, mereka nggak ngerti. Makanya kalau di BSI, kita mulai juga dengan sederhana, cicil emas. Kalau Bapak Ibu nggak sanggup beli emas cash, ada di booth kita bisa cicil emas gitu. Mahal nggak cicil emas? Pak gajinya habis untuk kebutuhan hidup-hidup sehari-hari? Enggak.
Di BSI cicil emas bisa mulai 100 ribu, 200 ribu per bulan aja kok. Gitu ya. Ada nggak simulasi ini sambil jualan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak Banjaran nih. Bisa kok, jadi alasan nggak punya duit, nggak percaya. Teman-teman pasti punya 100 ribu sebulan, masa nggak sanggup sih 200 ribu per bulan nyicil emas nggak sanggup. Saya contohnya, 5 tahun yang lalu saya beli emas per gramnya melalui BSI Cilem ini 600 ribu. Hari ini harga emas udah hampir 1.300.000. Nggak terasa setiap 5 tahun, 3 tahun saya nyicil emas terus. Sehingga apa? Uang kita tadi berakumulasi menjadi kaya. Kebayang nggak? Kalau 5 tahun lalu saya belinya bukan emas, saya belinya motor baru, gitu ya. Saya belinya iPhone baru, gitu. Setiap iPhone keluar saya ganti. Hari ini nggak ada duit. Tapi kalau kita beli emas, apalagi kalau lebih advance lagi, beli saham. Teman-teman tahu nggak? Harga saham BRIS itu sempat hanya 150 perak. 4 tahun lalu kali ya. Sebelum merger tuh 150 perak. Harga saham BRIS. Hari ini berapa? Berapa Pak Banjaran? 2.400. Kebayang nggak? Saham mahal Pak? Enggak. Beli saham 1 lot BRIS cukup duit 240 ribu aja. Nah teman-teman, kembali Bapak Ibu, kita di BSI pengen ngajarin Bapak Ibu, nasabah kita bukan hanya hidup konsumtif. Contohnya hari ini di pameran ini, mau beli mobil BMW ada, tapi jangan lupa cicil emas juga. Gitu ya, maka kita sediakan booth emas juga. Jadi balance, dan yang lebih kerennya lagi, kalau di bank syariah, yang tadi disampaikan oleh Pak Banjaran, kalau kita menggunakan bank syariah, kita ngomong juga mengenai kemaslahatan. Jadi dari setiap keuntungan, profit yang didapatkan oleh BSI, itu ada porsi zakat. Makanya berkali-kali kita membanggakan ini, setiap keuntungan yang kita peroleh berujung kepada zakat. Jadi apa? Investasi, kita pensiun sejahtera, zakatnya juga besar gitu. Jadi insya Allah itu teman-teman yang pengen saya share, kembali yang muda-muda ya, jangan lupa investasi, mulai dari yang sederhana dulu, boleh cicil emas di BSI, boleh beli saham BRIS juga boleh juga Pak Banjaran boleh ya, mumpung masih murah katanya gitu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh adik-adik sudah diingatkan tuh, kalau bisa mulai dari sesegera mungkin. Jangan, jadi kalau misalnya yang biasa di Shopee check out-nya banyak, nah, tolong di uninstall dulu lah. Boleh lah, BSI Mobile-nya diinstal boleh. Di situ ada tabungan emas. Jadi daripada check out Shopee, ya kita bisa mulai dengan tabungan emas. Tadi udah kita ditutup dengan konkretnya itu untuk bagaimana kita mengelola keuangan itu seperti apa. Dan mungkin yang saya pelajari juga terutama di dunia sektor real bahasanya, karena background saya sebetulnya akademisi, bahwa bank syariah itu untuk investasi, untuk yang pemula itu ada produk yang paling menarik itu yang emas itu tadi. Karena buat saya emas itu tabungan bukan, investasi awal gitu. Dan insya Allah itu paling aman. Dan memang dalam 3-4 tahun belakang ini kenaikannya luar biasa. Tapi di luar itu semua harus dimulai dengan belajar sebetulnya. Kita pahami di sesi ini bahwa yang kita gaungkan sebagai halal lifestyle itu kita berbicara mengenai, ini kayak teman-teman udah nggak fokus ya, apa saya yang nyanyi aja? Kita bikin romantis, itu gimana? Tapi kita sama-sama sudah paham bahwa halal lifestyle itu bisa dimulai dengan hal terkecil. Tadi pemahaman paling penting. Ini saya coba untuk mensamarikan pemahaman paling penting. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu memang harus paham dulu. Paham tuh dimulai dengan ikro. Paham tuh dimulai dengan memahami apa sebetulnya tujuan dari apa yang kita lakukan. Pak Putu sudah menjelaskan bahwa dalam kerangka syariah, maqasid atau tujuan dasar syariah itu menjadi penting. Kita tidak hanya berbicara mengenai menjaga harta, kita juga berbicara mengenai apapun yang kita lakukan itu berdampak positif. Maka dari itu halal tadi, terutama berkaitan dengan halal ekonomi, halal lifestyle, itu berdampak positif kepada perekonomian dari makro ke mikro. Dan halal investment in particular
itu akan berkontribusi kepada mengamankan kepentingan umat di jangka panjang untuk bisa memberikan nilai keberkahan yang lebih lagi. Nah, karena saya sudah ini di belakang nih mulai ini nih, Q&A satu pertanyaan saja, sebetulnya harusnya banyak, hadiahnya itu soalnya ada. Nah, mungkin ini udah ada yang ngacung sebelum ini nih. Oke, gimana enaknya ya? Mungkin saya berikan kepada yang paling ganteng milih, jangan moderator. Pak Rakyat, monggo. Bapak, ini kepada siapa ya Bapak mau mengizinkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan? Monggo, pilih Pak. Teman-teman mahasiswa kali ya Pak Banjaran ya. Boleh. Yang mana Pak? Kalau saya berarti pilih yang perempuan aja Pak. Aduh, ke BS sih mencari jodoh. Yang mana? Ada banyak tuh. Yang kerudung abu-abu ya. Kerudung abu-abu. Coba. Ih bisa milihnya Bapak. Saya nggak kelihatan loh tadi Pak. Monggo Mbak, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Nadia Rahma Muson dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya salah satu muridnya Bapak Banjaran. Mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dan industri halal lainnya di Indonesia untuk meningkatkan public trust, Bapak, kepercayaan publik supaya kami dari Gen Z dan milenial, kebetulan kalau saya dan beberapa teman-teman yang udah datang ke sini itu udah melek sama produk-produk keuangan syariah, tapi mungkin di luar sana banyak yang belum mengerti dan percaya mengenai produk-produk keuangan syariah atau bahkan malah memandang sebelah mata gitu. Jadi apa langkah konkretnya ya untuk meningkatkan public trust tersebut, Pak? Terima kasih. Iya, ditujukan ke siapa? Yang milih tadi? Yang milih. Monggo. Sah. Silakan. Ini kayak dikerjain Pak Banjaran ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadia. Jadi memang kalau kita bicara soal syariah, kalau kita lihat kenapa, apa sih kendala literasi sebenarnya. Jadi kendala literasi itu dari sekian banyak, ada beberapa yang mengemuka. Jadi yang memilih syariah karena berdasarkan keyakinannya itu sebenarnya ada, tapi porsi yang paling besar adalah bahwa ternyata orang memilih syariah itu landasan berpikirnya adalah rasional. Jadi dia melihat benefit, dia melihat resiko. Jadi memang itu yang perlu kita tingkatkan, pertama. Kemudian terkait dengan literasi, yang harus dipahami bahwa Islam atau syariah ini adalah sifatnya universal. Mungkin bentuk ekonomi yang paling inklusif sebenarnya. Nah itu yang harus kita pahami bersama dan itu yang akan kami coba tekankan. Dan yang kami lakukan Mbak Nadia memang OJK ini akan mencari simpul-simpul penting. Ini keywordnya, simpul-simpul penting dalam melakukan literasi. Jadi yang kami incar atau kami literasi itu adalah salah satunya key opinion leader. Jadi key opinion leader, influencer, kemudian dalam tataran masyarakat pada umumnya, khususnya untuk perempuan kita tahu majelis taklim misalnya. Nah majelis taklim itu ketua-ketuanya adalah key opinion leader. Nah itulah yang kami coba bangun kerjasama, kolaborasi dengan majelis taklim seluruh Indonesia untuk kemudian bisa menjadi agen untuk literasi. Karena mereka yang lebih mengerti masyarakatnya, mereka yang bisa menjangkau ke masyarakat-masyarakat hingga ke level pedesaan. Nah oleh karena itu kita mendekatkan dan kami punya program khusus yang namanya Si Cantik gitu. Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah. Itu menyasar khusus ke simpul-simpul penting di masyarakat agar kita bisa melakukan literasi dengan multiplier effect yang lebih tinggi. Kalau kami hanya satu persatu sporadis begitu, scattered ya, itu dampaknya nggak terlalu besar. Tapi once kita menyasar ke key opinionnya, ke tokoh-tokoh penting, ini juga sama. Karena yang legal juga menyasar tokoh penting literasi, ternyata ilegal juga menyasar tokoh penting. Karena biasanya salaman saja udah dibikin foto, dampaknya luar biasa. Nah ini kami coba untuk mencari simpul-simpul agen literasi yang penting, yang punya multiplier efek tinggi, sehingga effortnya bisa maksimal. Mungkin itu saja Mbak Banjaran, Mbak Nadia, terima kasih. Terima kasih Pak Rakian, mudah-mudahan itu cukup, kalau nggak cukup nanti belajar lagi sama saya. Oke, saya paham teman-teman udah nggak sabar untuk menunggu saya bernyanyi, tapi
Mungkin sebelum kita tutup, saya berterima kasih kepada Pak Putu, Pak Rifki, saya manggilnya Pak Mas Rakian ya. Mas saja, Mas Rakian, Pak Cahyo, teman-teman semuanya. Yuk kita beri aplaus dong pada narasumber. Untuk menutup, saya tutup dengan pantun ya. Ini saya belum kepikiran. Ke BIC Expo mencari jodoh. Pulangnya buka tabungan emas. Bapak Ibu semua terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan kita bikin romantis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka tabungan BSI di Jember. Terima kasih kepada para narasumber. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para narasumber. Izin Pak kita foto terlebih dahulu. Silahkan boleh berdiri di depan meja. Kita akan foto bersama dan kepada rekan-rekan silahkan kita abadikan dulu. Bersama dengan para narasumber juga kepada moderator. Baik, untuk rekan-rekan ini yang sudah tidak sabar nunggu bikin romantis, nanti dulu ya. Kita break dulu. Jadi silahkan yang mau lihat-lihat area yang ada di sini boleh. Tapi sebelumnya kita salam syariah dulu, izin. Silahkan boleh lihat kamera. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator atas bincang-bincangnya yang sangat menarik dan so insightful. Baik, wah ini untuk semuanya silahkan kita nanti akan kembali lagi kalau Maliknya sudah ada di panggung. Nah sekarang boleh silahkan untuk Bapak Ibu semuanya karena kita harus sedikit merubah layout tatanan